Salah satu musuh terbesar mekanik ya, itu ada di sepeda motor jenis ini yang masih menggunakan sistem sensor dengan dinamo ya, menggunakan dinamo seperti ini namanya sensor ESC. Ini motor kalau misalkan sudah terjadi yang namanya kendala ataupun kerusakan, untuk penanganannya itu sangatlah rumit ya. Kalau misalkan kita belum mengetahui titik kelemahan yang ada di dalam kendaraan yang kita pegang ya. Nah di sini itu kendalanya itu apa? Gasnya itu naik turun ya ataupun tidak stabil. Nah, kemungkinan besar itu permasalahannya itu ada di bagian ini ya, sensor apa ini namanya, sensor max ya. Ini namanya sensor max. Nah coba nanti akan saya ganti ini dulu ya. Kondisinya itu gasnya itu langsangnya itu tidak stabil ataupun naik turun ya. Jadi untuk kendaraan jenis ini yang masih menggunakan sistem sensor ESC ya, kalau misalkan sudah terjadi trouble gas naik turun ataupun mati-matian, itu biasanya kendala itu hanya di bagian sini ya biasanya ya. Terkadang ada juga yang permasalahannya itu dari sensor ini yang ada di bagian dalam sini ya, sensor yang ada di full pump. Itu namanya sensor IC ya. Kalau misalkan sensor IC nya kacau, maka pompanya juga itu akan kacau ya, tekanannya itu pasti akan naik turun. Itu juga akan mempengaruhi yang namanya sistem bahan bakar untuk proses di injeksinya. Nah di sini permasalahannya hanya di bagian sensor max ya. Sensor maxnya ini hampir sama kalau misalkan di Honda itu yang dinamakan dengan sensor TPS. Nah kalau untuk Yamaha itu bentuknya itu double ya, antara TPS sama sensor suhu udara. Jadi nanti ada penghitungan suhu udara ataupun temperatur udara yang masuk itu nanti akan dibaca dan dideteksi untuk dikirimkan menuju ke bagian ECU. Jadi kalau misalkan pada bagian sini untuk pengukuran tekanan udara ataupun suhu udara, temperatur udaranya itu kacau, maka akan mengakibatkan yang namanya ECU juga akan berpengaruh dan mengakibatkan pengaruh pada bagian injektor ya. Injektornya itu juga akan bingung untuk mensuplai bahan bakarnya seberapa banyak ya. Jadi kalau misalkan di sininya itu rusak ya sudah, ini wajib diganti. Jadi kalau untuk komponen ini dia itu nggak bisa diperbaiki ya. Kalaupun bisa diperbaiki juga nggak bakalan tahan lama ya, karena ini ada lubang kecil yang ada di bagian sensor max. Ini juga ada untuk fungsinya ya, fungsinya buat penghitungan ini apa, temperatur udara yang masuk ya. Jadi dihitung ya, karena ini dilihat dari bagian terminalnya juga banyak sekali ya. Ini ada 5 terminal ya. Jadi seringnya itu saya ganti ini ya. Jadi untuk di sensor ini biasanya itu jarang rusak ya. Dan apalagi kalau misalkan kalian mengalami kendala di bagian kelistrikan untuk sepeda motor Mio G ataupun ini Xeon ya, untuk di sistem pengisian kiprok itu jangan sampai kalian itu berani-beraninya mengganti kiprok yang imitasi ya. Jangan sampai berani-beraninya mengganti kiprok yang imitasi, karena kalau misalkan kalian berani mengganti kiprok yang menggunakan barang-barang yang biasa, itu nantinya akan mengakibatkan yang namanya komponen-komponen yang ada di bagian elektronik di motor Yamaha ini itu biasanya rusak, terutama di bagian ini ya, terutama di bagian ECU ini biasanya juga akan pecah ya ataupun meledak. Ada juga yang terkena di bagian sensor ini biasanya langsung koit ya ataupun rusak. Nah jadi jangan kalian berani-beraninya mengganti kiprok jenis motor Yamaha ini ya. Intinya untuk di kelistrikan, kalau misalkan kiproknya rusak, lebih baik ganti yang menggunakan dengan original ya. Harganya itu paling hanya di 250-an. Jadi kalau misalkan kalian ganti ini terus gantinya yang harga 100, 150, saya jamin nanti malah kena ke komponen yang lain ya. Karena apa? Dia itu tidak bisa menstabilkan, apalagi di bagian sistem penerangan
Kalau misalnya kalian gunakan kiprok imitasi, lampu ini pasti akan sering mati ataupun sering rusak ya. Karena apa? Arusnya itu tidak bisa stabil ya. Jadi jangan sampai kalian berani mengganti kiprok yang imitasi ya. Wajib menggunakan kiprok yang original.